Bu? Ya. Yang terhormat Ibu Asmani selaku Ketua RT 1 dan yang terhormat Ibu-ibu sekalian RT 1 RW 1. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara penyuluhan pada siang hari ini. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita itu juga yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Lintang. Di sini saya bersama teman-teman saya ada sebagai kameramen Mbak Marsha, terus bagian konsumsi ada Mbak Dian, nanti yang presentasi untuk pemaparan materi ada Mbak Melinda dan ada Mbak Kia. Di sini kami berlima mendapatkan tugas untuk penyuluhan tentang apa sih tekanan darah tinggi itu. Untuk penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Mbak Melinda. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kita, bisa angkat tangan. Nanti kita akan memberikan sebuah kenang-kenangan dari kita berlima untuk ibu-ibu sekalian. Terus nanti setelah acara juga kita mengadakan tensi gratis untuk ibu-ibu sekalian. Bagi yang intensi dipersilakan untuk ke Mbak Kia sama Mbak Dian. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai acara penyuluhannya. Untuk Mbak Melinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Melinda. Di sini saya sebagai materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Baik, sebelum acara puncak materi dari pengertian tekanan darah tinggi, di sini saya boleh tahu nggak Bu, gambaran ibu-ibu tentang tekanan darah tinggi itu seperti apa? Oh, gini pusing ya Bu ya. Lalu, terus ada lagi nggak Bu? Oh iya. Pusing-pusing ya Bu. Iya betul semua Bu, betul itu semua. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih lingkupnya ya Bu ya. Jadi tekanan darah tinggi itu kondisi di mana tubuh kita itu memiliki tekanan darah yang di atas normal Ibu Bu. Jadi normalnya itu adalah 120 sampai 140. Iya. Jadi kalau di atas 140 itu dikategorikan udah tekanan darah tinggi. Seperti itu. Ketika tekanan darah tinggi itu nggak diperiksakan, itu bisa terjadi adanya komplikasi Bu, kayak penyakit stroke, serangan jantung, seperti itu. Iya. Yang kedua ada klasifikasi tekanan darah tinggi atau macam-macamnya nih Bu. Ya, ini adalah yang pertama normal. Jadi 120/80. Itu yang normalnya Bu. Terus yang kedua ada prahipertensi atau dikategorikan memunculkan adanya tekanan darah tinggi. Jadi udah sampai mau ke darah tinggi nih Bu. Jadi 120 sampai 139 itu udah termasuk per 80 sampai 89. Terus ada juga yang kategori ketiga Bu, tekanan darah tinggi stadium pertama. Jadi udah memasuki fase tekanan darah tinggi yang tingkatnya pertama. Itu harus diwaspadai ketika 140 sampai 159. Itu udah sangat tinggi Bu. Per 90 sampai 99. Terus juga ada kategori keempat. Ini yang lebih diwaspadai Bu, harus kategori segera berkonsultasi ke dokter. Itu stadium 2, 160/100. Itu yang paling bahaya Bu, harus segera diperhatikan. Yang ketiga ada ini penyebabnya tekanan darah tinggi. Yang pertama itu adanya faktor genetik atau keturunan.
Nah, itu faktor penyumbang terbesar, Bu. Kalau faktor keturunan dari orang tua ke anak itu bisa terjadi. Terus yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin atau garam. Jadi Bu, kalau makan makanan yang asin, terus banyak masako yang terlalu tinggi, itu meningkatkan juga tekanan darah tinggi. Terus yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis. Jadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi yang manis, itu dapat menyebabkan adanya kelebihan berat badan, Bu. Karena kita tidak diimbangi dengan aktivitas di luar kayak olahraga, itu penyumbang terbesarnya seperti itu. Jadi hubungannya tekanan darah akan semakin meningkat. Yang keempat, adanya kurangnya asupan buah dan sayuran. Ketika kita kurang adanya asupan buah dan sayuran, otomatis tekanan darah juga akan lebih tinggi. Karena kandungan di dalam buah dan sayuran itu terdapat banyak sekali manfaat, Bu. Dapat menetralkan tekanan darah, menstabilkan juga. Terus yang kelima, ada kelebihan berat badan. Dan ini ada hubungannya terkait terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis. Jadi ketika kita banyak mengkonsumsi yang manis, tanpa diimbangin olahraga yang baik, terjadilah peningkatan berat badan. Penumpukan lemak-lemak itu dapat menghambat, Bu, peredaran darah dalam tubuh sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Yang keenam, ini kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi zat-zat yang terkandung di dalam rokok dan alkohol ini dapat meningkatkan tekanan darah tinggi juga. Yang ketujuh, kurangnya aktivitas fisik. Nah, ini tanpa diimbangi aktivitas fisik itu yang bahaya, Bu, terjadinya peningkatan tekanan darah. Terus yang kedelapan ini, Bu, ini juga penyumbang kedua terbesar, yaitu stres atau banyak pikiran. Terkadang kita mengonsumsi banyak makanan yang bergizi, tapi kok aku banyak pikiran. Nah, itu bisa terjadi juga, Bu, tensinya naik gitu, bisa. Yang sembilan, adanya usia. Karena semakin usia kita bertambah, penurunan fungsi di organ jantung juga akan semakin berkurang. Jadi perlunya pencegahan terhadap tekanan darah tinggi. Dan yang kelima, ada tanda dan gejala tekanan darah tinggi, Bu. Jadi ini yang perlu diwaspadai, tanda-tanda apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada munculnya sakit kepala. Betul tadi Ibu bilang ya, Bu, yang ngeluh gitu ya, Bu. Nih, terus yang kedua, ada nyeri dada. Kayak sakit banget dadanya, Bu, itu juga harus diwaspadai. Yang ketiga, ketika cemas dan gelisah atau stres yang berlebihan, entah muncul karena cemas dan gelisah ini yang tiba-tiba muncul juga harus diwaspadai. Terus yang keempat, penglihatan buram, jadi nggak kelihatan, kayak ngeblur gitu, Bu. Yang kelima, merasa mual dan ingin muntah, ini juga perlu diwaspadai kalau terdapat terjadi mual dan ingin muntah. Yang keenam, udah lelah, nggak semangat, lesu gitu, Bu. Itu juga perlu diwaspadai. Dan ini bentuk pencegahan dari tekanan darah tinggi, Ibu. Jadi yang pertama, merubah gaya hidup yang sehat. Jadi yang pertama, pola makan yang sehat, Bu. Jadi ya tadi seperti menghindari makanan yang manis, menghindari makanan yang tertinggi banyak garam, itu harus kita tidak membiasakan gaya hidup yang seperti itu. Banyak makan sayur, buah-buahan, seperti itu. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah dan mengurangi makanan yang tinggi garam dan manis. Jadi kita perlu banyak makan sayur dan buah ya, Bu, ya, biar kita tetap sehat. Minum air putih juga 8 gelas per hari. Yang nomor 3, merubah pola gaya hidupnya, diimbangi makanan yang baik, bergizi, terus juga melakukan olahraga yang baik juga. Yang keempat, seperti melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, seperti berjalan, seperti ibu-ibu membereskan rumah itu juga bisa termasuk olahraga. Yang kelima, mengontrol pikiran agar tidak stres atau banyak pikiran yang berlebihan. Jadi perlunya mengontrol juga, Bu, pikiran kita yang ganggu gitu. Yang keenam, berhenti merokok atau menghindari asap rokok juga. Ini juga memicu tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, tidak mengonsumsi minuman alkohol, diganti dengan air putih ya, Bu. Terus yang kedua, memonitoring tekanan darah secara rutin. Ketika melakukan pengukuran darah dan memonitor tekanan darah yang normal, ini dapat dilakukan ketika sudah memiliki atau pernah punya riwayat tekanan darah tinggi. Jadi sering melakukan tensi, Bu, sebulan sekali atau seminggu sekali itu perlu kita cek. Jadi kita ngerti perkembangannya akan seperti apa. Yang ketiga, ada kunjungan rutin ke dokter. Jadi ketika memiliki tanda tadi dan gejala yang lebih parah seperti sakit kepala, terus sakit mata buram, nah itu juga harus dilakukan agar dapat obat yang sesuai. Jadi ketika ada kontrol ke dokter harus segera kontrol ya, Bu, jangan sampai melebihi.
Terus di sini juga ada jenis makanan Bu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi Ibu bisa memilih buah-buahan ya, alpukat ini juga bagus Bu. Ini kaya lemak yang bergizinya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Terus juga ada buah pisang, ini juga mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga dapat mengendalikan tekanan darah. Terus yang ketiga juga ada sayur bayam, biasanya ibu kan suka yang sayur bayam dikuluk gitu Bu ya. Itu bagus banget itu Bu, dapat membantu melonggarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah dalam tubuh sehingga tekanan darah itu stabil. Terus ada yang keempat, ini bawang putih. Pasti ibu sering kan masak pakai bawang putih, ini juga bagus banget ibu. Ini dapat melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga menurunkan tekanan darah. Terus yang kelima ada kacang-kacangan, jadi ada kacang almond, kenari atau kacang-kacang tanah lainnya, nggak apa-apa Bu dimakan. Itu mengandung protein nabati, serat dan lemak yang sehat. Ini dapat menurunkan tekanan darah dan membantu menjaga kesehatan jantung. Yang keenam ada buah mentimun. Jadi buah mentimun ini juga kaya kandungan kalium dan magnesium pada timun untuk mencegah darah tinggi. Pada jenis makanan ini perlu kita ketahui ada batasan ya Bu, jangan terlalu berlebihan karena kalau berlebihan juga akan efeknya lebih bahaya ke penyakit lain kayak kacang-kacangan kan bisa asam urat. Nah betul nih kayak gitu Bu. Nah di sini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video sedikit terkait tekanan darah tinggi Bu. Contoh Anda, hipertensi alat tekanan dan dapat membunuh Anda secara diam-diam. Hipertensi sulit diketahui karena tidak ada gejala atau keluhannya. Bila tekanan darah Anda melebihi angka 140/90 mm/Hg, Anda terkena hipertensi. Perilaku yang beresiko hipertensi adalah obesitas, konsumsi alkohol, Nah, itu tuh balik. gangguan penglihatan, gagal ginjal, gagal jantung, bahkan kematian. Bisa dari sebelum hipertensi dan tidak jadikan. Jika hipertensi, tekanan darah terkontrol dan Mati harus sakit. Mati takdirnya Bu. Jadi coba Baik ibu-ibu, itu tadi ada cuplikan video sedikit ya tentang tekanan darah tinggi agar kita tahu dan sadar ya Bu ya. Enggak sepele Bu karena penyakit ini itu diam-diam mematikan Ibu. Jadi kita perlu waspada. Jadi kita dapat disimpulkan ya Bu bahwa penyakit tekanan darah tinggi ini penyakit yang diam-diam mematikan dan perlu adanya pencegahan mengonsumsi makanan yang baik. Karena dengan adanya pencegahan tersebut tidak terjadi komplikasi seperti stroke, serangan jantung, seperti itu Ibu. Baik ibu-ibu, untuk itu saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Si tanya jawab bagi ibu-ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Ini lagi normal, cuma itu kan terus. Udah kan mikir. Aku yang Permisi ya Bu, atas nama siapa nih tadi Bu? Oh iya, tadi Bu Sri ya, Bu izin menjawab ya Bu. Tadi tekanan darahnya itu gimana Bu? Normal. Normal. Tapi pusing. Oh sering pusing. Ya Bu, karena tadi kan saya udah membahas banyak faktor ya Bu ya. Tadi karena faktor stres sama kayak Ibu banyak pikiran Bu. Ya banyak banget Bu ya kayak gitu ya. Iya, tapi juga penyumbangnya juga Bu. Karena tensi kita kayak nggak normal, tapi kita kayak nggak makan makanan yang banyak garam, makan manis ya Bu ya. Nah itu bukan faktor stres tadi, kita harus bener relax, jangan banyak pikiran ya Bu ya. Oke, bisa dipahami ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Pakai pikiran enggak? Kita yang ngasih pertanyaan nanti ibu-ibu dapat door prize. Saya kasih pertanyaan nanti ibu-ibu yang mau menjawab bisa angkat tangan nanti kita kasih hadiah. Bener. Bener nggak apa-apa pokoknya udah berani buat jawab. Berapa nilai dari tekanan darah tinggi? Normal dengan Bapak. Ini video apa? Iya, lalu 90. Sebenarnya hati yang
makanan dari yang perlu dihindari agar tidak terkena tekanan darah tinggi. Makanan manis. Tiba-tiba deh. Ya. Udah diam lah. Makan. Makan. Jawab selesai terus. Gejala apa saja yang mengarah pada tekanan darah tinggi? Pusing. Sakit hati. Yang lainnya Bu, yang lainnya. Ibu-ibu yang ya, Terus Yang pusing itu Waduh, oleh teko ini. Ayo sini jalan, dia malah jalan. Gue kan pinter, main sampai kan pinter. Ini yang hakim. nilai normal tekanan darah tinggi Enak lah, dia itu enak, kakak. Enak. Olah dia telu, enak. pusing di. Jawab no, si itu. jenis makanan yang perlu dikonsumsi. Aku kan kacang-kacangan. Monggo ibu Aku kan. Malu bu. Dari situ kayak nondor jawab. Sekolah. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi. Ini doorpressnya tinggal satu. Saya Bu. Oke, monggo. Kepala saya ini sering sakit. Jadi kalau minum air putih banyak gimana? Kalau minum air putih banyak, Kepala saya itu sakit. Minum air putihnya itu 1 gelas Bu atau lebih banyak? Ya lebih banyak. Atau lebih 8 gelas Bu? Ya lebih. Oh, Sekarang itu mungkin kalau untuk lebih banyaknya itu 8 liter Bu. Itu 8 gelas mohon maaf. Normalnya 8 gelas. Tapi kalau kelebihan itu memang tidak baik Bu. kalau kelebihan tapi diimbangi sama aktivitas itu mungkin bisa baik. Tapi kalau banyak minum tapi nggak aktivitas, ada rasa baik ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas partisipasinya karena udah datang di penyuluhan kami. Kepada keluarga Bapak Misdi, saya juga terima kasih banyak. Soalnya udah disediakan tempat dan fasilitas lainnya. Saya perwakilan dari teman-teman